Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita masih boleh untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk untuk menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena anugerah-Mu Tuhan kami masih boleh ada hingga pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulaikan penyembahan kami Bapa. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan nih Tuhan dapat berkenan di hati-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sujud di
ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyatukan hati kami Bapa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali Indonesia. Haleluya Yesus Tuhan. Biar Engkau mendengar Tuhan seruan hati kami Bapa, yang bersatu hati Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada rencangan indah Tuhan yang Kau sediakan bagi bangsa kami ini Tuhan. Pemulihan yang besar Tuhan terjadi untuk bangsa ini Bapa.
atas semua yang terjadi Tuhan, kami percaya apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan, semua itu baik adanya Bapa. Dan biarlah di atas semua ini Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kekuatan, kehidupan, anugerah dalam hidup kami Tuhan yang Kau berikan untuk kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu Bapa, pengurapan yang dari Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, memberkati hidup kami Bapa, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang melayakkan hidup kami Tuhan. Dalam penyembahan kami ini Tuhan dapat menyenangkan dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan menjadi doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, kita bersyukur bisa berjumpa lagi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang setia selalu menyertai, memberi kesehatan, kekuatan, dan memberkati kita semua. Haleluya. Kita lanjutkan Bapak Ibu pelajaran Alkitab kita yang sederhana, dan coba kita angkat pesan-pesan untuk kepraktisan kita. Namun sekali lagi saya mengulangi pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Pertama, bahwa oleh karena situasi perkembangan pandemi COVID kita di wilayah kita, Yogyakarta, khususnya Sleman, masih seperti ini, maka ibadah hari Minggu kita lusa tanggal 11 Juli 2021 masih akan tetap kita selenggarakan secara online saja. Jadi Bapak Ibu cukuplah bersabar, beribadah di rumah masing-masing. Tidak harus datang ke gereja, karena di gereja pun tidak ada ibadah yang langsung, ya, yang on-site. Jadi saya berharap meskipun kita beribadah di tempat masing-masing, yang penting dan harus kita bangkitkan adalah bagaimana kerinduan hati kita tetap sama sebagaimana saat kita beribadah di dalam gereja. Ada kehausan, ada kerinduan untuk kita memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah masing-masing secara keluarga di dalam rumah kita sendiri. Berdoa terus semoga perkembangan pandemi ini segera menunjukkan perkembangan yang lebih baik, semakin turun, dan jika sudah demikian maka gereja akan kembali lagi menyelenggarakan ibadah secara on-site, ibadah di dalam gereja. Kemudian yang kedua, sekali lagi sesuai pesan dari pihak yang berwenang untuk disampaikan kepada saudara semua, bahwa bagi saudara siapapun juga yang sampai saat ini belum menerima vaksin COVID-19,
dan mempunyai syarat kelayaan kesehatan tubuh saudara cukup baik, maka dipersilahkan kepada saudara untuk segera mendaftarkan diri di puskesmas wilayah Bapak Ibu masing-masing atau di beberapa rumah sakit di sekitar Yogyakarta yang menyelenggarakan suntikan vaksin ini. Dan yang ketiga, saya tidak bosan selalu setiap ibadah, baik saat onsite di gereja maupun secara online ini, saya mengingatkan mari kita masing-masing tetap mematuhi, menjalankan protokol kesehatan sebagaimana memang itu yang diperintahkan oleh pemerintah. Pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan usahakan menghindari berbagai bentuk kerumunan. Dan jika tidak amat sangat penting, Bapak Ibu tidak usah harus mengadakan perjalanan, baik itu dekat maupun jauh. Semua itu demi kebaikan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, gereja kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Tuhan memberkati. Kita segera saja mulai pelajaran Alkitab kita dan langsung kita membaca sekali lagi di dalam kitab Kejadian pasal 19, tetapi fokus kita pada ayat 22 sampai 26 saja sebagai berikut. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Puji Tuhan. Jadi hari Jumat yang lalu kita belajar di perikop atau bagian ini juga, tetapi saya lebih menggarisbawahi pesan bahwa jangan sampai kita menarik kesimpulan secara sederhana dari kisah yang dituliskan di dalam perikop ayat-ayat kita ini, bahwa Tuhan itu kejam, sadis, suka menghukum, dan bersifat dendam kepada manusia. Saya sudah mencoba menjelaskan sedemikian rupa meski secara sederhana, dan mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa mengingat dan menyimaknya. Tuhan bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang sadis, bukan Tuhan yang mendendam, dan Tuhan yang gemar menghukum. Sebab ketika hukuman datang terlebih dahulu, jauh sebelumnya, Tuhan sudah menyampaikan pesan-pesan pertobatan, kemurahan, keselamatan kepada manusia-manusia yang terancam
oleh hukuman Allah tersebut. Demikian juga di dalam pasal 19 ini, terlebih dahulu Allah melakukan tawar-menawar dengan Abraham saat Abraham menyampaikan doa syafaat. Akhirnya Tuhan menjawab kepada Abraham, Abraham, kalau ada 10 orang saja yang bertobat dan kemudian hidup benar di hadapanku, maka hukuman itu batal, tidak akan pernah terjadi. Nah, itu berarti terlebih dahulu Tuhan memberi kesempatan bagi orang Sodom dan Gomora untuk bertobat, meninggalkan hidup di dalam dosa-dosanya, kemudian hidup melakukan segala hal yang benar di hadapan Allah. Tetapi ditunggu. Satu orang pun tidak ada yang mau mendengar firman, pesan kebenaran, pesan keselamatan, pesan pertobatan yang disampaikan oleh Allah melalui jawabannya atas doa-doa syafaat Abraham. Akhirnya Tuhan dengan amat sangat terpaksa menghukum kota Sodom dan Gomora. Sebagaimana kita baca di dalam ayat ini, Tuhan akhirnya menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Nah, petang ini coba kita melihat kapankah saat yang tepat yang pada akhirnya Tuhan harus menghukum dan menunggang balikkan kota-kota ini. Sebagaimana kita baca tadi di dalam ayat 24 dan 25. Kalau menurut catatan ayat 22, 23, Sodom dan Gomora akhirnya dihukum oleh Tuhan dengan api dan belerang serta menunggang balikkan kota-kota itu, serta membinasakan penduduk-penduduk di situ, bahkan sampai pada tumbuh-tumbuhan, adalah ketika atau saat Lot dan keluarganya terlebih dahulu diungsikan, disingkirkan ke sebuah tempat yang disediakan oleh Allah. Memang pada awalnya Allah menyediakan tempat kepada Lot dan keluarganya, larilah ke pegunungan atau daerah perbukitan. Kemungkinan ini daerah sebelah timur, daerah Moab, saudara. Ya. Tetapi Lot rupanya lebih mengedepankan keinginan dan pilihannya sendiri. Izinkanlah kami lari saja ke kota yang kecil itu. Maksudnya kota Zoar yang letaknya beberapa kilometer di sebelah selatan dari Laut Mati. Akhirnya Tuhan melalui 2 utusan ini mengabulkannya. Nah, setelah Lot dan keluarganya diungsikan, disingkirkan dari Sodom dan Gomora, maka segeralah Tuhan mengirim api dan belerang dari langit untuk membakar, menghanguskan, dan menunggang balikkan kota-kota dan tempat itu. Saudara, padahal kalau kita membaca ayat 22, ada kesan di sana
bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah amat sangat akan segera menghukum kota-kota itu. Tetapi oleh karena di kota itu masih ada Lot dan keluarganya, dalam hal ini adalah keponakan Abraham, yang tentunya juga adalah orang-orang yang percaya kepada Allah sebagaimana Abraham. Tetapi Tuhan menundanya. Seolah-olah hukuman itu tertahan, tertunda, karena di situ masih ada keluarga Lot, keluarga orang yang benar. Saudara, ini juga bisa bermakna Tuhan melindungi, menjaga Lot dan keluarganya. Walaupun Lot itu sendiri sesungguhnya dalam pengiringannya kepada Tuhan juga masih sangat jauh dengan kualitas pengiringan Abraham. Tetapi Tuhan menghormati janjinya kepada Abraham. Maka demi Lot, Sodom dan Gomora tertunda untuk menerima hukuman. Tetapi setelah Lot dan keluarganya diungsikan, disingkirkan ke kota Soar sebagaimana permintaan Lot sendiri, saat itu datanglah hukuman, api dan belerang dari langit. Saudara, kalau saya membaca bagian ini, mau tidak mau mengingatkan saya kepada sebuah pesan yang sangat penting dan perlu kita renungkan. Sebagaimana itu dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Tesalonika pasal 2. Dari ayat 1 dan berikutnya, itu adalah sebuah perikop ayat-ayat yang khusus tentang hal kedatangan Tuhan. Dituliskan di sana oleh Paulus kepada orang-orang Kristen jemaat di Tesalonika, yang saat itu jemaat di Tesalonika sedang bingung karena mereka telah terlebih dahulu kesusupan guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa sesungguhnya Yesus sudah datang kembali ke dalam dunia. Nah, di tengah kegalauan jemaat inilah Paulus sebagai seorang hamba Tuhan ingin menjelaskan dan menenangkan jemaat. Maka mari lebih baik kita baca ayat-ayat tersebut. 2 Tesalonika pasal 2. Cukup panjang ini ayatnya, tetapi memang perlu saya bacakan supaya Bapak Ibu memahami. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan berikutnya kita baca seperti ini. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Perhatikan itu, khusus perihal kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut
atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi masalah kedatangan Tuhan udah dari dulu. Dan juga membingungkan jemaat. Makanya hati-hati juga Bapak Ibu. Hari ini begitu banyak berita tentang kedatangan Tuhan, begini, begitu, begini, begitu. Yang jelas, saat Paulus mencoba menjelaskan dan menenangkan jemaat Tesalonika yang bingung, singkatnya seperti ini, saudara. Jangan bingung, karena berbagai ajaran tentang kedatangan Tuhan. Yang benar begini, sebelum hari itu datang, akan datang dulu seorang pendurhaka. Itu. Dan pendurhaka ini akan diberi kekuasaan oleh iblis, tadi dikatakan. Oleh karena itu si tokoh pendurhaka ini bisa berbuat mujizat, tapi palsu. Bisa menyesatkan banyak orang. Ya, sehingga banyak orang akan terjerat, lalu melakukan kehidupan yang berdosa, tidak benar, dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kenapa sekarang si pendurhaka belum muncul secara nyata? Siapa itu dan bagaimana wujudnya? Meski firman Allah disampaikan Paulus katakan, tapi rohnya sudah ada loh ya. Sudah ada, udah mulai bekerja dari sekarang ya. Roh si pendurhaka yang dinafasi oleh iblis tadi sudah mulai. Ini sudah mulai penyesatan-penyesatan. Ini hati-hati ya. Tokohnya belum muncul. Tetapi rohnya sudah mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan penyesatan kepada manusia. Nah ini kita perlu waspada di hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan sembarang percaya kepada berbagai berita. Lebih baik kita fokus pada firman Allah. Nah, kenapa si pendurhaka itu belum muncul? Seperti apa dan siapa orangnya, tokohnya? Paulus katakan, karena masih ada yang menahan. Tetapi kalau yang menahan itu nanti disingkirkan, barulah pendurhaka itu muncul, dan di situ mulailah penyesatan lebih parah, dan manusia akan berada dalam kondisi yang chaos. Kecuali manusia itu mau menyembah dia, di aman-aman. Ya, tetapi orang beriman tentu tidak mudah untuk menyembah seorang manusia yang dikuasai oleh roh iblis untuk melakukan penyesatan.
Nah, disinilah akan terjadi suatu masa kesengsaraan, aniaya, kesulitan yang besar. Dan inilah yang kadang-kadang kita sering mengenalnya sebagai masa antikristus. Antikristus itu tiba. Dan pendurhaka itu adalah si antikristus itu sendiri. Kalau kita menunjuk pada peristiwa ke depan yang akan datang, peristiwa tentang hari kedatangan Tuhan. Memang ayat ini bisa dipahami dari latar belakang sejarah. Ya, Yerusalem, Palestina pernah dikuasai oleh seorang tokoh dari kaum Selukid, yaitu Antiochus Epiphanes. Dia pernah masuk ke Yerusalem, ke Bait Allah, menajiskan Bait Allah, mendirikan beberapa patung di dalam Bait Allah, mempersembahkan kepala babi di dalam misbah di Bait Allah, penajisan. Itu kalau kita lihat dari latar belakang sejarah, si pendurhaka itu seolah menunjuk kepada tokoh Antiochus Epiphanes. Kalau kita melihat ke belakang sejarah Yahudi, tapi kemudian tokoh ini terusir karena pemberontakan orang Yahudi oleh seorang tokoh yang bernama Makabeus. Nah, itu kalau kita melihat ayat ini dari latar belakang sejarah. Ya. Yang menahannya waktu itu bisa saja Romawi, bisa saja malaikat Michael. Demikian pemahaman-pemahaman kalau dikaitkan secara pemaknaan sejarah masa lalu yang terjadi pada orang Yahudi, khusus yang terjadi pada Bait Allah yang telah dinajiskan. Epiphanes ini, Antiochus Epiphanes, minta semua orang menyembah dia, sebab dialah Allah yang layak disembah itu. Sama seperti ayat yang dituliskan Paulus. Tetapi Paulus berbicara bukan masa lalu, Paulus berbicara tentang masa depan, ketika Kristus Yesus akan datang kembali, peristiwa ke depan. Dan kalau peristiwa ke depan yang ditunjuk oleh Paulus di dalam ayat ini, maka si pendurhaka itu tentu menunjuk pada sosok antikristus yang akan hadir dengan minta penyembahan sebagai Allah. Tetapi ketika orang beriman tidak melakukannya, disinilah peristiwa aneh yang besar terjadi. Saudara bisa bandingkan juga dengan kitab Wahyu pasal 12 dari ayat 13. Bagaimana ketika perempuan itu disingkirkan terlebih dahulu, maka ular itu juga kemudian ngamuk menciptakan kesulitan aniaya yang besar. Wahyu pasal 12 dari ayat 13 dan selanjutnya. Saudara, jadi sebagaimana Lot tadi disingkirkan dulu, hukuman datang. Begitu juga pada hari-hari ke depan, ketika ada yang menahan, disingkirkan terlebih dahulu, datanglah si pendurhaka. Siapakah yang menahan itu? Sehingga sampai saat ini tokoh pendurhaka belum muncul secara fisik, secara langsung. Tapi rohnya sudah bekerja. Tidak lain adalah gereja Tuhan. Ya, selama gereja belum disingkirkan ke padang gurun, maka si pendurhaka, pemimpin masa antikristus itu belum dinyatakan. Jadi sekarang yang kita nanti ke depan adalah adanya penyingkiran orang percaya, penyingkiran gereja ke satu tempat untuk dipelihara Tuhan. Dan barulah saat penyingkiran itu terjadi, pemisahan itu terjadi, tokoh pendurhaka antikristus itu datang. Inilah peristiwa-peristiwa ke depan. Lihatlah hari-hari ini, saudara. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi, ini sudah merupakan sebuah tampian dari Tuhan. Ya, siapa yang benar, siapa tidak benar kan ketahuan di zaman ini. Siapa yang imannya tumbuh, siapa imannya mati karena kesulitan pandemi, kesulitan zaman. Ini akan berpengaruh pada iman seseorang. Masihkah iman itu tetap dipertahankan, bertumbuh, kuat, atau justru semakin lenyap? Inilah saat penampian itu mulai datang. Dan kalau penampian itu mulai kentara, ada pemisahan. Gandum yang ada isinya disimpan ke dalam gudang.
Tetapi gandum yang kosong tidak ada isinya akan terbang karena dia hanya sekam belaka. Inilah masa penampian. Mari kita bertanggung jawab atas iman kita masing-masing. Dalam situasi seperti ini memang sulit. Tapi mari kita belajar mempertahankan iman kita. Karena kita akan menjadi gandum yang berisi. Saat penampian datang, kita dibawa ke dalam gudangnya Allah. Sedangkan gandum yang kosong, hanya sekam belaka, dia akan terbang bersama angin entah kemana. Saudara, demikianlah kiranya secara singkat saya menyampaikan bahwa hukuman atas Sodom Gomora baru diturunkan Allah ketika penyingkiran Lot terjadi terlebih dahulu. Begitu juga kalau kita belajar dari 2 Tesalonika. Penyingkiran gereja itu terjadi dulu. Si pendurhaka antikristus itu dinyatakan. Di sana mulailah masa aniaya. Tetapi terpujilah Tuhan. Gandum-gandum yang padat akan disingkirkan, dipisahkan ke satu tempat yang disebut secara harafiah padang gurun untuk dipelihara oleh Tuhan beberapa waktu sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua. Jadi si pendurhaka itu nanti sementara akan masih berkuasa, tapi pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana ayat-ayat tadi. Saat Yesus Kristus datang pada kali kedua, di sanalah si pendurhaka antikristus itu akan dibinasakan dan lenyaplah segala kekuasaan mereka. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan menolong kita di hari-hari yang sulit ini. Tetap teguh di dalam iman, walaupun sering kita goyah-goyah. Belajarlah untuk bertahan. Tuhan kiranya menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenan-Mu kami boleh belajar pesan-pesan ini, walaupun secara sederhana, berkaitan dengan penyingkiran Lot ke satu tempat yang aman, dan barulah datang hukuman atas Sodom dan Gomora. Kami mengingat pesan firman-Mu disampaikan Rasul Paulus. Di depan kami akan ada peristiwa yang nyaris sama seperti yang terjadi pada zaman Lot. Akan datang pendurhaka yang akan menciptakan berbagai kesusahan, aniaya dan sengsara besar. Namun terpujilah Tuhan. Orang-orang beriman, orang-orang benar, sebagaimana orang-orang yang memiliki janji-janji-Mu kepada Abraham akan disingkirkan terlebih dahulu sehingga jauh dari pendurhaka, mata ular, antikris ini. Tuhan beri kesetiaan kami hari-hari ini. Karena kami sadar inilah saat Engkau sedang menampi kami, menyeleksi kami lewat berbagai kesulitan yang terjadi di bumi pada hari-hari ini. Kuatkan dan ajarkan kami oleh setia. Setia meskipun kami tertatih-tatih mempertahankan iman. Roh Kudus, kuatkanlah kami, alirkan belas kasihan-Mu, supaya kami tinggal setia. Kami bisa menjadi gandum yang padat isinya, sehingga saat pemisahan datang, kami akan masuk ke dalam gudang Allah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, pemimpin kami. Tolong mereka, tolong kami, supaya kami dapat berkemenangan keluar dari persoalan bangsa hari-hari ini. Hikmat marifat-Mu atas kami semua. Seluruh jemaat Efrata juga dalam perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, dan kami letakkan juga anak-anak-Mu yang sakit, yang sedang dalam usaha pemulihan dalam nama Yesus. Mujizat dan belas kasihan mengalirlah, nyatalah, sehingga mereka dipulihkan sehat sebagaimana semula. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berkat Allah turunlah atas kita. Di
dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.